Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas persamaan diferensial. Setelah sebelumnya kita telah membahas persamaan beda, masih dengan bab 9 ya. Belum geser ke bab 10, karena bab 10-nya nggak ada di buku ini. Ini adalah bab terakhir dari buku Ian Jacques. Kita akan bahas persamaan diferensial. Apa bedanya persamaan diferensial dengan yang kemarin? Persamaan beda ya, rekurensi. Persamaan diferensial di sini kalau digambarkan itu grafiknya kontinu. Kenapa kontinu? Karena dia dihitung setiap detik, dihitung setiap waktu. Bedakan dengan yang kemarin persamaan beda, itu dia dihitung setiap bulan, dihitung setiap tahun. Artinya ada jedanya, ada putus-putusnya, ada potong-potongannya. Kalau kita lihat grafiknya, kalau persamaan beda, ketika T-nya itu jaraknya jauh, maka dia akan loncat-loncat kayak, jadi seakan-akan kayak anak tangga. Jadi dari bulan ini ke bulan depan, bulan depannya lagi. Jadi ada senggangnya, ada putusnya. Tapi ketika ngomong waktunya kontinu, maka di sini grafiknya itu jadi mulus, jadi halus. Nah, apa yang cocok untuk persamaan diferensial kontinu ini? Saham yang paling cocok ya, atau yang dia bergerak terus, harga minyak biasanya di WTI, atau harga emas di ETF, harga Bitcoin ya. Nah, itu bisa dimodelkan dengan persamaan diferensial yang kontinu seperti ini. Bentuk standarnya adalah DY per DT sama dengan MY tambah C. M itu akan menentukan apakah dia stabil menuju equilibrium atau tidak. C itu akan menentukan di titik manakah dia akan equilibrium. Kita lihat. Nah, untuk mencari solusinya seperti yang kemarin kita lihat, maka ini juga dibagi menjadi dua bagian. Jadi kayak CF ini, CF itu kita anggap sebagai sebuah solusi umum. PS itu adalah solusi khususnya. Jadi di sini kita akan melihatnya itu satu persatu seperti halnya yang kemarin persamaan beda. Maka kita selesaikan dua solusi ini ditambah, maka dia akan menjadi solusi yang baru. Terus selanjutnya, bagaimana cara mencari CF dan PS ini? Gitu. CF dan PS ini, CF itu ditentukan ya dari DY per DT sama dengan MY, gitu ya. Nah, setelah DY per DT, maka M-nya ini kita ambil menjadi pangkatnya E. Jadi CF itu A kali E pangkat MT. Lalu untuk yang konstantanya C-nya itu kita misalkan seperti juga yang ada di persamaan beda. Kalau dia stabil, artinya perbedaan antara satu dengan yang lainnya akan menjadi 0. Artinya DY per DT-nya menjadi 0. Karena tidak ada beda antara waktu ini dengan waktu setelahnya. Jadi 0 sama dengan MD plus C. Sehingga ketemulah nilai D-nya. Ini yang mau kita cari. Nilai D-nya itu min C per M. Gitu ya. Nah, sekarang kalau ini kita gabung, CF dan PS-nya ini akan menjadi sebuah solusi yang utuh. Nah, melihat stabilitasnya itu dari si M-nya tadi. Kalau kita lihat di sini M-nya, ketika M-nya negatif, maka E pangkat negatif akan mengecil terus gitu ya. Kayak 2 pangkat min 1 jadi setengah, 2 pangkat min 2 jadi seperempat, 2 pangkat min 3 jadi seperlapan. Nilainya akan terus mengecil hingga menuju 0. Kalau menuju 0 berarti kan tidak ada perubahan lagi gitu. Bedakan dengan M-nya positif. 2 pangkat 1 jadi 2, 2 pangkat 2 jadi 4, 2 pangkat 3 jadi 8, makin besar, makin besar, makin besar. Tidak ada batasnya jadinya, makanya disebut divergen. Tidak stabil.
Nah, untuk mencari A-nya, seperti yang kemarin juga kita bisa masukkan ini nilai T sama dengan 0. Kalau T-nya masukkan 0, nanti akan ketemu nilai A-nya itu berapa. Contoh, misal sebuah soal nih, katakan C-nya adalah 0,8Y plus 400. Investasi I sama dengan 600. Dinamikanya DY per DT sama dengan 0,5 kali C tambah I min Y. Kondisi awalnya nanti untuk mencari nilai A-nya Y0 sama dengan 7.000. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Kita lihat. Pertama, CF-nya pertama kita masukkan dulu supaya jadi satu variabel toh. Tadi kan C tambah I min Y. Nah, di sini kita masukkan dulu supaya jadi satu variabel. Setelah jadi satu variabel, kita sekarang tahu nilai M-nya berapa. Di sini M-nya jadi min 0,1. Karena M-nya negatif, sudah jelas dia akan menuju kestabilan. CF-nya M sama dengan min 0,1. Jadi CF-nya A kali E pangkat min 0,1 T. Ya, jadi A E pangkat MT. PS-nya gimana? Ya, tinggal kita set 0 sama dengan min 0,1 D tambah 500. Sehingga D-nya akan ketemu nilainya 5.000. Artinya kita sudah punya solusi utuhnya, itu A E pangkat min 0,1 T tambah 5.000. Nah, karena ada kondisi awal yang diketahui, karena bisa jadi di soal itu nggak diketahui. Kalau nggak diketahui ya berarti berhenti di situ ya. Soalnya selesai di sini. Tapi karena diketahui kondisi awalnya, maka kita bisa lanjutkan nilai A-nya bisa ketemu gitu. Kita masukkan T-nya 0, kalau T-nya 0, maka di sini kan jadi A. E pangkat 0 itu 1. YT-nya diketahui adalah 7.000. Jadi 7.000 sama dengan A tambah 5.000. Sehingga ketemunya di sini A-nya adalah 2.000. Oke, ya. Maka ketemu YT sama dengan 2.000 E pangkat min 0,1 T tambah 5.000. Artinya keseimbangannya lama-kelamaan ini dia akan menuju nilai 5.000 ketika T-nya sangat besar, maka E pangkat ini jadi 0, maka keseimbangannya menuju 5.000. Silakan coba sekarang giliran kalian diselesaikan mandiri soal ini. Nah, ikuti langkah-langkah di sini aja ya. Pertama, susun menjadi bentuknya itu. Tentukan CF dan PS, gabung menjadi solusi yang utuh. Terus gunakan Y0 untuk mencari A-nya. Setelah ketemu A-nya, tuliskan persamaan akhirnya. Setelah tuliskan persamaan akhirnya, lihat M-nya. Apakah dia akan konvergen atau divergen. Nah, jadi kalau kalian mengikuti 5 langkah ini, maka artinya sudah selesai mengerjakan persamaan diferensial. Secara umum, ringkasannya sebenarnya materi hari ini cukup cukup ringan dibandingkan dengan minggu-minggu yang sebelumnya, bahwa ya kita hanya punya satu bentuk dasar, dari satu bentuk dasar punya satu bentuk solusi, sudah selesai. Nah, kita perlu ingat bahwa stabilitasnya konvergen itu ketika M kurang dari 0, nanti E-nya pangkat minus itu akan menuju 0, dan divergen ketika E pangkat positif, nanti dia akan menuju nilai yang sangat besar, hingga gitu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.